Saya Desi Salviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Presiden kelima sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri menepis isu retak hubungannya dengan Presiden Jokowi. Megawati menegaskan hubungannya dengan Jokowi baik-baik saja. Hanya saja memang dia mengaku tak setuju dengan rencana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode karena melanggar konstitusi. Pernyataan itu disampaikan Megawati dalam acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada seluruh gubernur se-Indonesia di Balai Samudra Jakarta pada Senin 5 Agustus. Tadi sebelum ke sini ada siapa itu enggak tahu ngomong. Yang namanya mengatakan katanya saya tidak ini sama presiden. Lo enaknya lo dia ngomong kayak gitu. Lo saya sama presiden ya baik-baik aja. Emangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan karena saya tidak mau ketika diminta 3 periode atau karena saya katanya tidak mau perpanjangan. Loh, saya tahu hukum kok. Mana yang ahli hukum angkat tangan? Itu kan ranahnya namanya konstitusi. Ya saya tidak punya hak loh mengatakan boleh apa tidak. Itu kan mesti majelis permusyawaratan rakyat. Karena apa? Ketika dari yang namanya presiden seumur hidup itu waktu reformasi kan dirubah itu TAP MPR. Saya tanya pada ahli tata negara, apakah MPR yang sekarang disamakan ini TAP-nya itu masih berlaku? Yes. Ada yang mau nyanggah? Ahli hukum tata negara? Ya, silakan. Toh, lihat. Karena saya ngomong kebenaran. Saya nggak mau republik ini rusak. Dan rusaknya oleh kalian sendiri, orang Indonesia. Yang sudah tidak merasa lagi yang namanya kita harus bergotong royong, harus kekeluargaan. Tidak ada lagi yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Gimana ya? Terus kalian mau jadi apa? Elit aja. Wah, kalau udah dibilang elit luar biasa. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugro Seno menyindir Ibtu Rudiana yang bisa dibohongi oleh anak kecil terkait narasi janggal kasus Vina Cirebon. Sebab Ibtu Rudiana mendapat keterangan awal soal narasi kasus Vina Cirebon ini dari saksi Aep dan Dede tahun 2016 silam. Ugro Seno juga menyoroti laporan Ibtu Rudiana ketika melaporkan adanya dugaan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Seharusnya, kata Ugro Seno, Rudiana melaporkan anak hilang agar dicari oleh polisi. Kemudian sampai disebutkan bahwa ada 11 orang pelaku yang membunuh Vina dan Eki juga masih menjadi pertanyaan. Ditambah 3 orang diantaranya yang masih DPO tapi misterius karena tak kunjung tertangkap, meski 8 orang lainnya sudah ditangkap. Di antara DPO itu, ada otak pelaku yang seharusnya mudah ditangkap. Ex-Karo Pabinal Divisi Propam Polri Hendra Kurniawan resmi bebas dari tahanan dalam kasus obstruction of justice, kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Anak buah ex-Kadif Propam Polri Ferdi Sambo ini resmi bebas setelah menerima pembebasan bersyarat.
Hendra Kurniawan bebas bersyarat pada tanggal 2 Juli 2024. Hal itu diungkapkan Kepala Bagian Humas dan Protokoler Ditjenpas Edward Eka Saputra. Edward mengatakan saat ini Hendra Kurniawan tengah melakukan bimbingan dari Bapas Kelas 1 Jakarta Selatan. Untuk informasi dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan, Hendra Kurniawan telah divonis pidana penjara 3 tahun dan denda 20 juta rupiah subsidi 3 bulan penjara. Hal yang memberatkan vonis pidana terhadap Hendra Kurniawan lantaran ia dinilai berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan serta tidak menunjukkan rasa penyesalan. Selain itu, Hendra Kurniawan juga dipandang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota Polri. Sedangkan hal yang meringankan terdakwa Hendra Kurniawan belum pernah dihukum dan punya tanggungan keluarga. Sementara mantan Kaden A Biro Paminal Divisi Propam Polri Kombes Agus Nupatria divonis pidana penjara 2 tahun dan denda 20 juta rupiah. Adapun hal yang memberatkan vonis terdakwa dinilai berbelit dalam memberikan keterangan di persidangan, tidak profesional dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Polri. Sementara hal yang meringankan terdakwa belum pernah dipidana dan masih memiliki tanggungan keluarga. Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina kabur dari negaranya di tengah kekacauan dan demo besar yang terjadi. Wanita yang memimpin Bangladesh selama 15 tahun itu terekam mengendarai helikopter dan meninggalkan Bangladesh. Inilah video detik-detik saat Sheikh Hasina kabur dari Bangladesh pada Senin 5 Agustus seusai menyatakan mengundurkan diri. Laporan pengunduran diri Hasina dikonfirmasi oleh tentara serta pejabat Komisi Tinggi Bangladesh di Delhi, India. Sebelumnya aksi unjuk rasa kembali pecah dan menuntut agar Sheikh Hasina mundur. Akibat bentrok itu dilaporkan setidaknya 50 orang tewas. Bentrokan terjadi antara pengunjuk rasa Bangladesh yang menuntut Perdana Menteri Sheikh Hasina mengundurkan diri dan mendukung pro pemerintah. Aksi unjuk rasa berlangsung sedari Minggu 4 Agustus waktu setempat. Bentrok ini dipicu kebijakan pemerintah yang memutuskan menyediakan 30% kuota pegawai negeri untuk keturunan veteran yang bertempur dalam Perang Kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971. Protes massal terhadap sistem kuota yang dipimpin oleh mahasiswa yang meyakini tindakan tersebut sebagai anti-meritokrasi pun pecah.
Memanasnya situasi di Timur Tengah membuat sejumlah negara meminta warganya untuk segera angkat kaki dari Libanon. Pasalnya Hizbullah sebelumnya telah berjanji bakal menyerang Israel seusai komandan tingginya Fuad Syukur terbunuh dalam serangan IDF. Ditambah lagi kematian Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh yang dibunuh IDF di Teheran, Iran. Beberapa negara pun langsung memberi imbauan pada warganya yang berada di Libanon untuk segera keluar dari wilayah tersebut. Dikutip dari Tribun News, buntut imbauan itu, Bandara Beirut pun dipenuhi dengan lautan manusia. Di ruang keberangkatan Bandara Beirut, banyak orang yang mengantre untuk melakukan penerbangan ke luar Libanon. Seperti diketahui, sejumlah negara telah memperingatkan warganya untuk meninggalkan Libanon secepat mungkin. Terhitung sudah ada lebih dari 20 negara termasuk Indonesia yang memberikan imbauan pada warganya yang berada di Libanon.